Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, terima kasih, kami rindu untuk terus mendengarkan firman-Mu. Isilah hari-hari hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Firman Tuhan 1 Samuel pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama yang saya angkat bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang mudah itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah saudara kepada Tuhan kalau setiap saat engkau diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Pastikan ketika engkau terus membuka hati untuk menangkap firman Tuhan, engkau membuka hati untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagimu, maka saya percaya itu kesempatan Tuhan yang indah bagi setiap kita. Karena kalau saudara tidak pernah menangkap firman Tuhan, artinya saudara sekedar masuk ibadah, sekedar masuk pelayanan, tetapi saudara tidak pernah menangkap apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan saudara sebagai suara Tuhan yang berbicara bagi saudara, maka saya katakan saatnya saudara tidak akan pernah bisa untuk mengenal suara Tuhan di dalam hidup saudara. Karena dunia ini punya suara, tubuhmu itu juga punya suara, Tuhan punya suara. Pastikan kita punya kemampuan untuk menangkap mana suara yang dari Tuhan dan mana bukan suara dari Tuhan, mana suara yang dari kehidupan hidup kita dan mana suara dari Tuhan. Pastikan kita bisa membedakan itu. Terkadang ada suara-suara dari dalam kehidupan kita. Contoh, kalau saudara ingin mau pergi ke gereja, tetapi tiba-tiba ada di dalam tubuhmu ini mulai bersuara, aduh kakiku sakit. Ketika suara itu mulai muncul, kaki sakit, berarti ya sudah tidak usah pergi beribadah. Nah, berarti suara tubuhmu itu bicara lebih kuat dari suara Tuhan yang berbicara untuk saudara pergi beribadah. Itu contoh dari sekian banyak contoh yang saudara akan lihat. Ada suara karena sakit dari tubuhmu, ada suara karena penderitaan yang kau alami, ada suara karena kejengkelanmu, ada banyak suara-suara yang bisa berbicara dalam hidup kita. Pastikan kita mampu menangkap suara Tuhan agar kita dapat mengenal suara Tuhan dalam hidup kita. Belajar dari firman Tuhan, Tuhan datang kepada Samuel dan dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli karena Samuel masih muda. Dan dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Itu berarti bahwa Imam Eli melakukan pelayanan, tetapi Tuhan sudah tidak datang lagi berbicara di dalam pelayanannya. Tuhan tidak lagi datang bicara kepada Imam Eli. Makanya dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Dikatakan firman Tuhan jarang di sini bukan berarti Imam Eli tidak menyampaikan khotbah pada saat dia melakukan pelayanan. Mungkin dia ada membaca Taurat, dia ada menyatakan firman, tetapi dikatakan firman di sini adalah suara Tuhan. Firman di sini adalah perkataan Tuhan. Tuhan tidak lagi berbicara di dalam pelayanannya Imam Eli. Nah, oleh karena itu kita belajar jangan sampai Tuhan tidak bicara dalam pelayanan kita. Ada banyak orang bisa menyatakan khotbah, tapi belum tentu itu suara Tuhan yang berbicara baginya. Itu bisa saja karena suara kemampuannya dia untuk bisa meramu khotbah dengan akalnya, tetapi belum tentu itu suara Tuhan yang berbicara baginya. Karena dikatakan waktu Imam Eli melakukan pelayanan, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Itu yang membuat sehingga apa? Pada saat Tuhan datang memanggil Samuel, Samuel, dikatakan sampai 3 kali Samuel tidak mengenal suara Tuhan. Kenapa Samuel tidak mengenal suara Tuhan? Karena dikatakan firman Tuhan jarang. Suara Tuhan itu tidak lagi diperdengarkan di dalam pelayanannya Imam Eli. Nah, oleh karena itu Samuel tidak bisa menangkap suara Tuhan. Dia tidak tahu suara Tuhan. Dia mengira itu Imam Eli yang memanggil. Makanya dia katakan sampai 3 kali, Bapak, apakah engkau memanggilku? Dikatakan waktu Imam Eli mulai sadar bahwa itulah cara Tuhan memanggil. Nah, dikatakan waktu Imam Eli mulai teringat bahwa itu cara Tuhan memanggil, itu berarti selama ini tidak ada suara Tuhan yang berbicara di dalam pelayanannya Imam Eli. Makanya waktu Imam Eli sadar bahwa itu suara Tuhan yang memanggil, maka Imam Eli berkata kepada Samuel,
Jawablah ketika engkau dipanggil, katakan, Bapa, ini aku, berbicaralah kepadaku. Nah, firman Tuhan hari ini saya mau mengajak saudara. Pastikan setiap saudara mendengarkan firman. Buka hatimu untuk mendengarkan firman, sehingga engkau bisa menangkap suara Tuhan yang berbicara bagimu. Suara Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Ketika engkau bisa menangkap suara Tuhan, maka suara-suara yang lain pasti akan engkau mampu untuk men-silent itu di dalam kehidupan saudara. Sehingga engkau bisa mampu membedakan, oh ini suara yang perlu saya dengar, ini suara yang tidak perlu saya dengar. Engkau akan punya kemampuan seperti ini. Tapi kalau orang tidak pernah dengar firman, tidak pernah mau membangun hidupnya dengan firman, tidak mau ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan, bagaimana dia bisa menangkap suara Tuhan? Dia tidak akan tahu itu suara Tuhan yang berbicara baginya. Sehingga ketika ada tantangan, sehingga ketika ada persoalan, dia akan menjadi orang yang paling terpuruk hidupnya. Karena apa? Kekuatan tidak ada, karena dia tidak pernah menangkap suara Tuhan. Pastikan kita selalu menangkap suara Tuhan, sehingga suara Tuhan yang kita tangkap itu memampukan kita akan mampu hidup berjalan dari setiap perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita untuk menangkap setiap suara Tuhan. Pasti saudara akan bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa menangkap suara Tuhan? Kalau saudara mau supaya saudara bisa menangkap suara Tuhan, buka hati saudara pada saat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ketika engkau memiliki hati yang haus dan lapar akan firman, ketika hatimu selalu terbuka untuk firman Tuhan, maka dengan mudahnya engkau akan menangkap suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tanda orang menangkap suara Tuhan, ada pengetahuan dan pengertian bagi dirinya ketika dia mendengarkan pemberitaan. Makanya tidak heran kalau orang dengar firman, pemberitaan firman Tuhan, dia menangkap suara Tuhan, dia akan berkata, oh, amin, amin. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena dia menangkap sesuatu, dia menangkap suara Tuhan yang membuat pengertian dan pengetahuan. Pastikan apa yang kau tangkap itu yang kau hidupi. Semakin engkau menangkap dan menghidupi apa yang kau tangkap, Tuhan akan berbicara hebat dalam hidupmu, sehingga kekuatan-kekuatan Tuhan akan engkau miliki dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita untuk mampu menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk kami terus menangkap suara-Mu, dan Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.